Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Herun Nurfats dari SI 601 dengan NIM 2101111-2003. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester untuk mempresentasikan hasil project yaitu sistem ERP Odoo Enterprise 19 dari modul inventory, purchase, dan manufacturing atau dari segi supply chain management. Nah, mulai dari latar belakang, permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya proses manual dan terpisah, yaitu pengadaan, catatan stok, dan produksi masih dilakukan secara manual melalui proses yang berbeda-beda antar divisi. Yang kedua, data tidak terintegrasi di mana tidak ada integrasi data antara purchasing, gudang, dan produksi, rawan selisih stok, dan keterlambatan informasi. Lalu risiko produk kadaluarsa di mana belum ada pelacakan lot atau tanggal kadaluarsa yang andal. Padahal produk bersifat perishable dan perlu prinsip FIFO ya. Lalu pengadaan berbasis perkiraan di mana pemesanan ulang bahan baku masih manual berdasarkan perkiraan beresiko stock out maupun overstock. Dan juga mini visibilitas real time di mana manajemen tidak memiliki dashboard real time atas status inventory, pengadaan dan produksi untuk pengambilan keputusan. Nah, gambaran umumnya adalah deskripsi perangkat lunak di mana sistem ERP berbasis Odoo Enterprise 19 yang mengintegrasikan proses pengadaan, purchase, manajemen inventory yaitu multi gudang atau inventory dan proses manufacturing di dalam satu platform. Nah, merupakan hasil konfigurasi dan kustomisasi terbatas low code customization atas Odoo Enterprise dengan versi 19, bukan pengembangan dari nol. Dihosting pada odoo.sh dan dapat diakses melalui web browser maupun aplikasi mobile. Nah, pengguna utamanya yaitu staff purchasing, staff gudang, staff produksi atau PPIC, administrator sistem atau manajer dan kepala divisi juga bisa dapat menggunakan. Nah, pada tahapan pertama yaitu penggunaan di mana RFQ hingga proses order ke vendor ya. Yang kedua ada inventory multi gudang di mana ada stock move, internal transfer dan juga stock counting. Yang ketiga ada manufacturing di mana yaitu bill of materials dan manufacturing order. Lalu ada lot dan FIFO di mana pelacakan lot berdasarkan serial dan kadaluarsa. Yang kelima ada reordering otomatis di mana pengadaan ulang saat stok menyentuh minimum. Yang keenam itu ada dashboard dan laporan di mana ada analitik stok, pengadaan dan produksi. Nah, secara kebutuhan fungsional atau SKPL di mana di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu login pengguna, ada login pengguna, pembuatan purchase order, penerimaan barang atau GR ya. Dan di sini ada transfer stok antar gudang. Itu sangat tinggi. Lalu yang kedua eh, ada manufacturing order, pelacakan lot dan kedaluarsa, ada reordering rule secara otomatis dan juga dashboard dan laporan rantai pasok. Nah, dengan dan juga ada kebutuhan non fungsional atau SKPL. Nah, itu daftar kebutuhan non fungsional itu terbagi menjadi 6. Di sini ada kinerja, yaitu dapat memuat halaman modul dalam maksimal 3 detik untuk basis data hingga 50.000 SKU. Yang kedua, secara keamanan, di mana autentikasi dan enkripsi HTTPS LS akses berbasis peran, yaitu Role Based Access Control. Yang ketiga, secara kegunaan, di mana antarmuka Odoo backend digunakan tanpa pelatihan intensif, dapat mengikuti standar UI dan UX-nya Odoo 19 Enterprise. Lalu yang keempat ada keandalan di mana uptime minimal 99,5% pada ODOSH dengan backup data harian otomatis. Yang kelima yaitu portabilitas di mana dapat diakses melalui web browser, desktop maupun aplikasi mobile Odoo itu sendiri. Lalu yang keenam ada skalabilitas di mana mampu menampung penambahan pengguna, gudang dan volume transaksi. Yang tujuh ada auditabilitas di mana setiap perubahan dapat tercatat pada log audit yaitu chatter atau tracking bawaannya audit itu sendiri. Nah, pada tim proyek yaitu
Ini dikerjakan saya sendiri di mana merangkap menjadi tiga peran utama dalam siklus pengembangan perangkat lunak ini. Sebenarnya Odoo itu adalah sistem ERP yang sudah jadi tinggal kita bisa mau install secara lokal ataupun menggunakan ODSH atau kita mau bukan bisa menggunakan server di melalui AWS atau DigitalOcean itu bisa. Itu sistemnya adalah modular di mana kita bisa menginstall sesuai kebutuhan yang akan kita implementasikan. Misal mau butuh purchasing kita install modul purchasing, butuh modul salesnya kita install modul sales, modul budget tinggal kita butuh install modul budget seperti dan sebagainya ya. Bah. Nah, timeline pengerjaannya karena Odoo itu hanya tinggal install saja ya. Dan seharian saya pun sebenarnya adalah Odoo developer. Nah, jadi seharusnya jauh lebih cepat di sini. Saya menggunakan model waterfall tentunya. Ini contoh dashboard overview yang sudah pernah dipakai di banyak tempat ya di sini ya. Saya ngambil contoh capture. Lalu ini juga contoh capture dari modul purchase, modul manufacturing ordernya, dan terima kasih. Semoga poin yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.